Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN Depok. Perkenalkan, aku Cynthia PATT bagian komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Depok. Nah, kembali lagi nih dengan aku di PodGD dengan tema kali ini, yaitu BPJS Kesehatan bisa digunakan di luar kota loh. Nah, Sobat JKN, ternyata kartu JKN kita tuh bisa loh digunain di luar kota, dan berobat di sana juga cukup pakai KTP saja atau menggunakan mobil JKN. Nah, gimana? BPJS itu mudah kan? Iya dong. Yang selama ini Sobat JKN tahu kan, berobat pakai BPJS itu harus sesuai dengan FKTP terdaftar di mana, ya kan? Ternyata tidak. Jadi BPJS itu bisa digunakan di luar kota sebanyak 3 kali kunjungan sebagai pasien tamu. Hal ini juga sudah diatur dalam Perpres 82 tahun 2018 loh guys. Nanti untuk Sobat JKN bisa googling juga kok, karena untuk peraturan presiden ini sifatnya publik dan publik bisa akses di sana ya. Nah, contoh nih Sobat JKN, vaskes pertamanya ada di Depok. Lalu Sobat JKN ada urusan atau sekedar pergi berlibur ke daerah Yogyakarta atau ke daerah Jawa atau Sumatera ataupun di wilayah timur sana. Lalu tiba-tiba Sobat JKN sakit. Nah, Sobat JKN jangan khawatir ya, karena Sobat JKN tetap bisa mengakses layanan kesehatan di vaskes tingkat pertama yang bekerja sama atau bermitra dengan BPJS Kesehatan di daerah atau tempat wilayah Sobat JKN berada, seperti itu. Nah, yang penting Sobat JKN tetap membawa KTP, atau kalau sekarang kan pasti kemana-mana kita tuh selalu membawa handphone ya. Jangan lupa untuk di-download aplikasi mobil JKN-nya, login ke aplikasi mobil JKN-nya. Karena apa? Karena dari aplikasi mobil JKN tersebut itu ada yang namanya kartu elektronik. Nah, jadi Sobat JKN, walaupun misalkan, oh ini dompet saya ketinggalan di rumah, tidak membawa KTP, tetapi kan kalau misalkan membawa handphone, Sobat JKN bisa lihat atau cek kartu digital yang ada di aplikasi mobil JKN-nya, seperti itu. Nah, tinggal tunjukkan saja ke bagian administrasi di vaskes tersebut. Jadi kalau misalkan ada lagi nih pertanyaan, Mince, kalau sudah lebih dari 3 kali kunjungan, apakah masih bisa digunakan lagi atau seperti apa ya? Nah, untuk ini Mince saranin ya, jika kalian masih lama stay di daerah tersebut dan posisinya vaskes kalian ini berada di luar daerah, silahkan ganti saja vaskesnya ke daerah tempat kalian stay tersebut. Jadi lebih gampang gitu kan, soalnya berdasarkan peraturan presidennya kan tadi maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Nah, kalau misalkan umpama kalian berada di luar daerah itu tuh lebih dari 2 bulan, 3 bulan, nah Mince sarankan vaskesnya diganti, seperti itu. Tetapi jika kepesertaan kalian itu PBI APBD, maka mau tidak mau kepesertaannya harus diubah menjadi peserta PBPU atau berbayar mandiri, karena peserta PBI APBD ini kan hanya bisa digunakan di wilayah terdaftar saja. Karena apa? PBI APBD itu kan anggarannya atau biayanya kan adalah biaya daerah setempat. Jadi di mana kita terdaftar, misalkan PBI, kamu terdaftarnya di PBI APBD Depok, berarti kan pembayaran itu menggunakan anggaran pemerintahan Depok. Nah, kamu kalau misalkan berada di Jogja, Jawa sana, nah kamu tidak bisa menggunakan kepesertaan PBI APBD kamu itu. Jadi harus dinonaktifkan PBI APBD-nya, dialihkan menjadi peserta yang berbayar mandiri. Nah, seperti itu ya Sobat JKN. Nah, untuk peralihan segmen kepesertaan menjadi peserta PBPU atau mandiri ini, silakan Sobat JKN bisa langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat saja dengan membawa persyaratan. Persyaratannya seperti biasa ya Sobat JKN. Yang pertama itu harus ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku tabungan, dan materai 10.000, seperti itu. Sama materai 10.000-nya dibawa 2 lembar ya Sobat JKN, seperti itu. Karena ada proses
pengisian formulir penonaktifan kepesertaan PBI ya APBD-nya terlebih dahulu sebelum dialihkan menjadi peserta yang berbayar mandiri. Nah, untuk kelasnya misalkan dalam satu KK itu semuanya terdaftar PBI APBD. Nah, kamu ingin dialihkan nih menjadi peserta yang berbayar mandiri. Itu kelasnya tetap di kelas 3 ya Sobat JKN, karena disesuaikan dengan kelas yang ada di dalam satu KK seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, untuk ganti vaskes itu bisa nggak sih sebulan sekali? Kalau misalkan tidak cocok di vaskes yang kita pilih, jawabannya tidak bisa ya. Jadi, untuk perubahan vaskes itu hanya bisa dilakukan maksimal 1 kali dalam 3 bulan di wilayah yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Kamu kan tinggal di wilayah Depok. Vaskes awal kamu adalah di Puskesmas Beji. Lalu kamu mau ubah vaskes nih ke Klinik Kimia Farma 352 sebelum 3 bulan. Nah, ini nggak bisa ya Sobat JKN. Karena untuk perubahan vaskes itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 3 bulan. Tetapi jika beda wilayah, kamu masih diperbolehkan untuk perubahan vaskes sebelum 3 bulan. Contohnya, vaskes awal kamu tadi di Puskesmas Beji Depok, terus kamu pindah rumah nih ke daerah Tangerang dan ingin mengubah vaskes ke daerah Tangerang yang lebih dekat dengan wilayah domisili kamu sebelum 3 bulan. Nah, yang ini bisa ya Sobat JKN. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan nih ada yang nanya lagi, misalkan kalau lagi sakit yang benar-benar mengharuskan ke rumah sakit gimana ya? Apa tetap bisa di cover juga seperti biasa walaupun vaskesnya berada di luar daerah? Nah, ini tetap bisa di cover ya Sobat JKN. Sama ini kita merujuk pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tadi. Jadi ketika si peserta ini berada di luar wilayah vaskesnya dan sedang sakit, itu boleh saja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit seperti itu, tergantung dari kondisinya. Kalau misalkan sakitnya seperti demam, flu, batuk, itu silahkan ke vaskes tingkat pertama, puskesmas atau klinik yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Tetapi kalau misalkan penyakitnya itu udah gawat darurat atau seperti apa, silakan langsung saja ke rumah sakit, langsung masuk ke jalur IGD-nya. Nanti dari sana akan diperiksa oleh dokter IGD-nya seperti itu. Nah, dan itu tetap akan di cover ya oleh JKN. Nah, untuk pelayanan kesehatan, obat-obatan semuanya tetap bisa di cover ya Sobat JKN. Jadi Sobat JKN tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, semuanya akan dimudahkan oleh JKN. Nah, yang terakhir ini ada pertanyaan, jika untuk tindakan operasi atau pemeriksaan gigi gitu juga tetap dijamin jika vaskesnya berada di luar daerah tidak Min? Nah, sama ya. Jadi kalau misalkan untuk tindakan operasi kan tadi masuknya ke vaskes dulu ya. Kalau misalkan memang kondisinya udah gawat darurat, intinya kalau misalkan kondisinya sudah gawat darurat, silahkan Sobat JKN langsung saja datang ke IGD rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk pemeriksaan gigi atau sakit gigi biasa seperti itu, silahkan ke vaskes pertama yang bermitra dengan JKN. Nah, kalau misalkan dari vaskes pertama itu tidak bisa menangani untuk lebih lanjut, maka Sobat JKN nanti akan diberikan rujukan dari vaskes pertama tersebut ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian informasi yang bisa Mince sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat JKN semua. Mince tutup podcast kali ini. Salam PodGD, stay healthy, keep productive. Have a nice day. Bye-bye.